Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meidina Firdavidia, NPM 02119361, kelas 5K Manajemen, akan menjelaskan tentang perusahaan produk lokal Scarlett Whitening dalam menghadapi perubahan. Terkadang perusahaan harus melakukan perubahan tak terencana. Hal itu terjadi ketika industri bisnis terkena dampak pandemi, bencana alam, perubahan peraturan atau undang-undang, sehingga mempengaruhi seluruh tenaga kerja. Semenjak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, terjadi banyak perubahan yang membuat industri manufaktur sedikit goyah karena permintaan pasar ekspor yang turun dan nilai tukar rupiah yang semakin merosot. Namun, di tengah melemahnya kondisi ekonomi akibat pandemi tersebut, industri kosmetik justru tidak merasakan kekhawatiran. Produk perawatan kulit atau skincare masih mengalami pertumbuhan positif di tengah pandemi COVID-19. Selama pandemi pun, tren tentang produk kecantikan selalu ramai dibicarakan dan banyak dinantikan oleh banyak orang. Begitu pula yang dilakukan produsen atau pengusaha yang bergerak di bidang kecantikan. Perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan pun tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk mencapai target pasar dan kepuasan pelanggan di tengah pandemi. Seperti perusahaan lokal Scarlett Whitening yang terus melakukan inovasi mengikuti perkembangan tren dan minat masyarakat pada produk perawatan kecantikan kulit. Sekilas tentang profil perusahaan. Scarlett Whitening merupakan perusahaan produk lokal perawatan kecantikan milik salah satu selebritis asal Indonesia yaitu Felicia Angelista yang baru saja berdiri pada tahun 2017. Scarlett Whitening diproduksi oleh PT Moto Beringin Abadi. Semua Scarlett Whitening telah teruji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Beberapa perubahan yang dilakukan perusahaan antara lain adalah: yang pertama ada SDM, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan agar dapat menghadapi perubahan secara langsung. Yang kedua ada divisi, yaitu dengan cara membentuk divisi yang lebih banyak untuk membagi dan mengerjakan banyak tugas. Yang ketiga ada koordinator, yaitu tugas koordinator untuk mempertahankan kestabilan dan kesuksesan yang telah dicapai agar tidak kembali mengalami perubahan di dalam perusahaan. Menghadapi perubahan dengan SDM. Strategi yang dilakukan perusahaan lokal Scarlett Whitening dalam menghadapi VUCA adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan agar dapat menghadapi perubahan secara langsung. Kualitas SDM yang diperlukan perusahaan yaitu SDM yang memiliki kemampuan untuk menemukan dan menyalurkan ide baru yang inovatif untuk pengembangan produk usaha dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan proses produksi jenis barang baru setelah berinovasi. Sehingga dengan ide dan inovasi serta proses produksi yang baik dapat membawa perusahaan tetap stabil. Menghadapi perubahan dengan planning. Scarlett Whitening menemukan masalah dalam perusahaan yaitu produk yang dimiliki saat ini tidak akan bertahan di pasarnya jika hanya mempertahankan satu jenis produk saja. Situasi uncertainty ini dapat diatasi dengan melakukan riset informasi dan mengidentifikasi tren yang sedang tumbuh di masyarakat. Scarlett Whitening mencoba membuat planning atau perencanaan untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan yaitu menjaga kestabilitasan produk di pasarnya. Melalui tahapan awal yaitu melakukan riset informasi mengenai tren produk perawatan kecantikan apa yang sedang dicari-cari masyarakat. Hasil dari perencanaan yang telah dibuat perlu diteruskan ke kelompok yang lebih besar. Menghadapi perubahan dengan membentuk divisi. Tiap divisi akan memiliki tugas masing-masing untuk mengimplementasikan konsep dasar bisnis, termasuk segala keperluannya. Perusahaan Scarlett Whitening membentuk beberapa divisi seperti divisi pemasaran, divisi humas, divisi perencanaan, dan divisi pendistribusian. Dengan distribusi konsep yang tepat, tiap individu di dalam sebuah divisi dalam struktur bisnis diharapkan dapat menjalankan rencana sesuai prosedur dan secara sistematis. Menghadapi perubahan dengan actuating. Actuating atau mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk mulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing dengan mengaktualisasi ide dasar atau rencana bisnis yang sudah diberikan. Tiap individu di dalam divisi yang ada di perusahaan Scarlett Whitening telah memberikan banyak kemajuan dalam melaksanakan tugasnya di tengah-tengah perubahan yang telah terjadi di perusahaan. Perubahan yang dilakukan setiap divisi di perusahaan. Divisi perencanaan telah menemukan inovasi baru seperti menciptakan produk yang sedang ramai dicari di masyarakat.
Produk baru yang telah dibuat oleh perusahaan lokal Scarlett Whitening yaitu serum pencerah dan pemutih wajah, serum untuk kulit berjerawat, krim untuk pemutih dan pencerah wajah, krim untuk kulit berjerawat, toner, dan berbagai jenis masker perawatan kulit wajah. Sebelumnya, Scarlett Whitening membuat body lotion instant whitening sebagai produk terlaris di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mampu beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan selalu mengikuti perkembangan tren tiap saat. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan ketertinggalan. Melalui transformasi digital, perusahaan dapat melayani lebih pelanggannya, sehingga mampu bertahan untuk kemudian bertumbuh secara berkelanjutan. Divisi pendistribusian saat ini dapat membuat produk Scarlett Whitening dapat dijangkau seluruh masyarakat di Indonesia hingga ke pasar luar atau global. Dengan menjual produk Scarlett Whitening melalui banyak marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya yang dapat menjangkau pasar global. Untuk mempertahankan kestabilan dan kesuksesan yang telah dicapai, agar tidak kembali mengalami perubahan di dalam perusahaan, pemimpin atau koordinator tiap divisi harus mengontrol umumnya mencakup semua aspek, termasuk aktivitas bisnis yang sedang berjalan, kenyamanan semua individu yang terlibat, waktu yang diperlukan tiap divisi, juga lainnya. Tujuan dari kontrol ini yaitu memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam bisnis tetap stabil dan sesuai dengan kerangka kerja yang dibuat berdasarkan konsep dasar. Jika suatu saat muncul masalah di luar rencana, pemimpin harus mampu memberi solusi, tentunya masih mengacu dengan rencana kerja. Hasil akhirnya adalah semua aktivitas yang dikerjakan akan memberi hasil maksimal. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.